Selamat datang di Spider KW TV Channel yang selalu hadir dengan opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Bagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan sekeluarga. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar kami dapat selalu tayang dan memperbaiki video-video berikutnya. Baru-baru ini dalam pidato Presiden di Hari Anti Korupsi, mengatakan akan segera mengajukan kembali RUU perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Walaupun sebenarnya sudah mulai awal tahun 2021 diajukan kepada DPR agar menjadikan pembahasan. Bahkan sebenarnya ada 2 RUU yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu satunya lagi mengenai RUU pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Sebagai rakyat kebanyakan wajar sosialisasi mengenai pengajuan kedua rancangan undang-undang ke DPR tersebut tidak begitu terdengar. Namun sayangnya dalam hal ini ICW dan mahasiswa harusnya lebih mendengar dan mengetahui tentang rancangan undang-undang tersebut. Selama ini baik ICW dan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia sering keluar noise seolah pemerintah tidak serius dalam menangani korupsi, namun dengan munculnya pernyataan Presiden Jokowi dan diperjelas oleh Menko Polhukam Mahfud MD tentang usulan pemerintah mengenai kedua RUU tersebut ditolak oleh DPR, kok seolah bengong dan sakit gigi. Mestinya untuk hal-hal yang sangat berdampak penting bagi masyarakat luas begini, kalau Anda demo dan berteriak lebih keras agar RUU tersebut segera dibahas di DPR, punya nilai perjuangan tersendiri. Jangan kayak oposisi partisan yang hanya bikin cuap-cuap tanpa solusi. Kalau mereka demo dan teriak, selalu bawa-bawa nama masyarakat. Mengapa usulan pemerintah yang positif tersebut tidak membuat tertarik bersuara garang dan mendesak legislatif dalam hal ini DPR untuk segera memasukkan dalam Prolegnas 2021. Bahkan kemungkinan di tahun 2022 pun belum tentu juga masuk dalam Prolegnas, karena hingga mendekati tutup tahun 2021 tidak nampak beritanya. Mengenai hal yang paling penting dan punya dampak yang luas ini, mereka seperti ayam sayur. Mestinya mereka harus bergerak untuk mendesak DPR kalau memang dalam setiap demo-demonya ingin memperbaiki reformasi yang hampir 22 tahun mengalami stagnasi. Baik, kita simak video tentang usulan pemerintah mengenai RUU tersebut yang disampaikan oleh Jokowi dan diperjelas Menko Polhukam Mahfud MD. Capaian aset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021 misalnya, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan, insya Allah ini juga akan bisa selesai. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana
Treaty on Mutual Legal Assistance sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Penciptaan ekosistem anti korupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita. Target kita nanti di tahun depan, tahun 2022, mencapai 1.200 triliun. Hal ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana-sini. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu. Tingkatkan integritas aparat penegak hukum. Dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Baik, Saudara, pada hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021, saat berpidato di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Nah, sebenarnya pada tahun ini, tahun 2021 ini, pemerintah juga sudah mengajukan dua rancangan terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana dan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Itu yang diajukan ke DPR agar bisa dijadikan undang-undang. Maksudnya aset tindak pidana itu bisa segera dirampas, kemudian orang berbelanja dalam jumlah tertentu harus lewat bank. Agar apa? Agar diketahui sumbernya dari mana dan dikirim kemana. Tidak boleh langsung dari tangan ke tangan kalau misalnya sampai 100 juta misalnya. Nah, tetapi kedua RUU tersebut di DPR pada tahun 2021 tidak menjadi prioritas. Artinya DPR tidak setuju lah. Nah, tetapi ternyata ini untuk tahun 2022 kemarin berdasar keputusan tanggal 7 DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi, ya, agar negara ini bisa selamat. Dan saya agak optimis ketika saya mendengar dari seorang anggota DPR, sahabat saya Arsul Sani, sebenarnya sih untuk undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana itu ya lebih mudah diajukan aja oleh Presiden gitu. Nanti DPR
akan segera membahasnya. Dan itu memang iya, karena dulu RUU ini sudah pernah disepakati, cuma tinggal satu butir, yaitu aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada 3 alternatif di Rubasan, rumah barang rampasan di Kemenkumham. Ada yang bilang di Kejaksaan Agung, di situ ada badan pengelola aset untuk tindak pidana itu. Kemudian ada Dirjen Kekayaan Negara, DJKN. Ada 3 kementerian atau lembaga pada waktu itu. Nah, sekarang sudah ada kesatuan pendapat di kalangan pemerintah, tinggal bahas itu aja nanti. Kalau tidak ada masalah-masalah lain di luar soal teknis seperti itu. Dari video tersebut sangat jelas bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, ngegas dalam penindakan korupsi hingga berusaha punya legitimasi hukum dan berusaha untuk merubah sistem transaksi dari uang kartal menjadi uang digital dalam rangka mempersempit ruang gerak koruptor. Kalau DPR tidak mendukung dan mahasiswa serta ICW bisu pura-pura nggak dengar, kemudian apabila ada kasus korupsi besar muncul, mereka bak cacing kepanasan teriak turunkan Jokowi. Berarti Anda sebenarnya yang merusak reformasi. Bagaimana pendapat pemirsa? Tulis komentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.